Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya takdimi Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat Ustadz Ainul MPDI selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Solihin selaku dosen pembimbing 2. Dan tidak lupa pula untuk kedua orang tua saya yang selalu mensupport dan memotivasi saya dalam pendidikan. Akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Program Nughdatul Bayan dalam mempercepat kemampuan baca kitab kuning bagi siswa MTS Darul Ulum wal Karomah. Sebelum saya lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fadila Sylvia, NIM 211201017110, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Proposal saya terdapat 3 poin. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kajian teori. Yang ketiga, metode penelitian. Dalam penelitian saya yang melatar belakangi yaitu program Nughdatul Bayan di Madrasah Sanawiyah Darul Ulum Karomah bertujuan untuk mempercepat kemampuan siswa dalam membaca kitab kuning yang merupakan teks-teks penting dalam tradisi keilmuan Islam. Program ini tidak hanya meningkatkan kecepatan membaca, tetapi juga pemahaman siswa terhadap isi kitab kuning dengan target capaian yang jelas seperti menyelesaikan 2 halaman per hari. Siswa diharapkan dapat menguasai kitab dalam waktu singkat dan siap menghadapi ujian. Terkait dengan program Nughdatul Bayan di MTS Darul Ulum wal Karomah, terdapat 2 masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Yang pertama, program pelaksanaan itu sendiri seringkali tidak berjalan sesuai rencana. Yang kedua, faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses pembelajaran. Problema yang terjadi sekarang, menurut Bapak Ulil Absar Abdallah di laman pendiskemenag.go.id, era digital telah mengubah banyak aspek kehidupan, sehingga pesantren perlu memperbarui cara pandang terhadap kitab kuning. Rekontekstualisasi kitab ini diperlukan agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman modern. Oleh karena itu, saya mengangkat judul Program Nughdatul Bayan dalam mempercepat kemampuan baca kitab kuning bagi siswa MTS Darul Ulum wal Karomah. Berikutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses perencanaan pembelajaran kitab Nughdatul Bayan di MTS Darul Ulum wal Karomah. Yang kedua, apa saja metode pengajaran yang diterapkan selama pelaksanaan program. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menjawab rumusan masalah yang pertama untuk mendeskripsikan proses perencanaan pembelajaran kitab Nughdatul Bayan di MTS Darul Ulum wal Karomah. Tujuan penelitian yang kedua untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan metode pengajaran yang diterapkan selama pelaksanaan program. Manfaat penelitian. Yang pertama teoritis sebagai referensi. Yang kedua praktis. Untuk peneliti dapat mendukung terhadap keilmuan dan pengetahuan sebagai mahasiswi. Untuk santri mendapatkan manfaat langsung berupa pemahaman yang lebih mendalam tentang ilmu alat yang merupakan dasar dalam memahami kitab-kitab bahasa Arab. Untuk kampus Unzah diharapkan dari hasil laporan ini dapat dijadikan sebagai perbendaharaan referensi yang isinya perlu dikaji lebih lanjut. Berikutnya penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian Hasan Baharu pada tahun 2018 bahwasannya memahami kitab kuning yang berbahasa Arab tentunya akan memberikan kesulitan tersendiri. Maka penguasaan terhadap ilmu nahwu dan ilmu shorof dalam memahami kitab kuning yang notabene berbahasa Arab dirasa sangat penting untuk bisa memahaminya. Yang kedua, hasil penelitian Muhammad Yazid dalam karyanya pada tahun 2024 bahwasanya kitab kuning merupakan hal yang wajib dipelajari oleh santri di pondok pesantren dan dianggap istimewa di lingkungan tersebut. Peneliti meyakini bahwa santri perlu belajar membaca kitab kuning untuk memahami, mendalami agama Islam. Karena tidak semua kitab kuning dilengkapi terjemahan. Kajian teori. Yang pertama, Nughdatul Bayan.
Dalam Kamus Munawir halaman 1377, kata nubdatun merupakan kalimat masdar dari fi'il madi nabada yang butuh nabdan, yang artinya membuang, mentah, berselisih bagian. Sedangkan al-bayan dalam Kamus Munawir adalah tampak, jelas, terang. Program nubdatul bayan ini sebuah metode yang di dalamnya meringkas pembahasan ilmu nahwu dan sarf. Yang di dalamnya itu ada 6 jilid, yakni jilid 1 sampai jilid 6. Tujuannya yakni untuk mempercepat kemampuan baca kitab kuning. Yang kedua, metode pembelajaran kitab kuning. Metode pembelajaran kitab kuning adalah pendekatan yang digunakan di pesantren untuk mengajarkan teks-teks klasik Islam yang ditulis dalam bahasa Arab. Metode pembelajaran kitab kuning juga mencakup teknik lain seperti diskusi dan praktek. Yang ketiga, strategi pembelajaran yang efektif. Strategi pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran kitab kuning. Berikutnya, kerangka konseptual. Pembelajaran kitab kuning dengan metode pembelajaran melalui program Nubdatul Bayan untuk tujuan program Nubdatul Bayan dalam mempercepat kemampuan baca kitab kuning bagi siswa MTS Darul Ulama. Yang terakhir, evaluasi program Nubdatul Bayan. Berikutnya, metode penelitian. Adapun lokasi yang menjadi penelitian ini yaitu di Pondok Pesantren Darul Ulama wal Karamah, Sidomukti Kangsan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian ada 3. Yang pertama, pendekatan kualitatif. Yang kedua, jenis penelitian deskriptif. Yang ketiga, sumber data primer dan sekunder. Kemudian pengumpulan data di sini juga ada 3 poin. Yang pertama, metode observasi pengamatan. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, metode dokumentasi. Berikutnya, teknis analisis data ada 3 poin. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu pengecekan keabsahan data. Penelitian di Pondok Pesantren Darul Ulama wal Karamah bertujuan untuk memastikan keakuratan data melalui metode keikutsertaan yang diperpanjang. Peneliti terlibat dalam semua kegiatan program Nubdatul Bayan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan data dan mencegah informasi yang tidak akurat. Cukup sekian presentasi proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.